Healing spiritual yaitu proses menyelaraskan pikiran, emosi, dan juga hati. Hipnoterapi di bulan Ramadan, kalau bagi saya itu tuh seperti healing spiritual. Healing spiritual yaitu proses menyelaraskan pikiran, emosi, dan juga hati ruhani agar seseorang itu lebih tenang, bisa menerima dirinya, dan lebih dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Lalu apa yang akan dilakukan nanti dengan pendekatan hipnoterapi ini? Ya, yang pertama saya akan ajak untuk apa? Menyadari luka batin, rasa bersalah, kemarahan, atau kecewa yang belum selesai. Ya. Nah, ini awal seseorang mau berikhtiar untuk memperbaiki dirinya itu ketika memiliki kesadaran ada hal yang belum pas pada tempatnya gitu ya. Ada hal yang belum nyaman di dirinya gitu. Nah, itu awal dari seseorang bisa memperbaiki diri, yaitu self awareness, kesadaran. Kemudian saya bantu untuk menguatkan niat. Untuk apa melakukan proses ini? Kuatkan niat bahwa proses ini bagian dari ibadah dan untuk memperbaiki diri. Biasanya saya akan ajak untuk berserah dulu. Ya Allah, saya berserah kepadamu melalui ikhtiar hipnoterapi ini. Saya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih ikhlas dan ridho atas semua ketetapanmu. Mendapatkan ketenangan hati dan kebahagiaan. Nah, misal seperti itu ya. Jadi dikuatkan niatnya untuk apa melakukan proses ini. Nah, kemudian setelah itu ya, maka saya bantu untuk masuk ke kondisi relaksasi dalam untuk menenangkan sistem sarafnya ya. Saraf parasimpatiknya diaktifkan hingga akhirnya mendapatkan rasa aman ya. Inilah kondisi yang ideal untuk melakukan refleksi diri di kondisi khusyuk seperti ini ya. Jadi relaksasi dalam itu kondisi yang sangat khusyuk gitu ya. Nah, ya, disinilah dilakukan reframing dari pengalaman masa lalu dengan catatan. Nah, ini banyak yang tanya nih, bisa nggak saya melupakan masa lalu saya gitu. Jadi hipnoterapi itu bukan untuk melupakan peristiwanya, namun melepaskan emosi yang menyertai peristiwa itu, atau melepaskan emosi yang dihasilkan dari peristiwa itu gitu. Misal nih, pengalaman masa lalunya diperlakukan dengan kekerasan fisik gitu ya, maka dari peristiwa kekerasan fisik itu maka dampaknya adalah mengalami luka batin. Luka batin ini emosi-emosi negatif seperti sedih, merasa tidak disayang, ditolak, dan lain sebagainya. Nah, maka itu yang dilepaskan hingga pada akhirnya ingat peristiwanya apa yang terjadi, tapi memaknai peristiwa itu sudah berbeda, dan ya insya Allah sudah tidak ada emosi negatif yang menempel pada peristiwa itu. Nah, dan ya proses-proses seperti itu memang sangat efektif apabila dilakukan di pikiran bawah sadar ya. Karena kalau langsung disuruh memaafkan di dalam kesadaran, kira-kira bagaimana? Oh iya, tentu dia akan menolak. Ngapain saya maafin dia gitu ya, dia sudah begini, dia sudah begitu. Nah, itu perlu suatu proses ya. Nah, proses olah pikir di situ. Nah, nih ya kan di Permenkes layanan hipnoterapi masuk di layanan olah pikir ya. Hingga akhirnya setelah sesi hipnoterapi ya, dorongan yang otomatis muncul untuk mengkritik diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, kemudian dia mengisolasi dirinya sendiri baik secara psikis maupun secara fisik, mengurung diri dan lain sebagainya, itu berganti menjadi belas kasih pada diri, self compassion ya, self compassion dan penerimaan. Ketika dia sudah mencapai itu, dia lebih toleransi dengan dirinya, dengan luka-lukanya, dengan peristiwa di masa lalunya, maka ya itu artinya dia sudah menuju ke titik pulih. Dan di akhir dikuatkan lagi keyakinan bahwa diri tetap berharga, bahwa Allah ciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini tentu ada maksud baik dari itu semua.
Yes, integrasi spiritual menghubungkan proses healing dengan makna memaafkan, bertobat, bersabar, bersyukur, kemudian menanamkan identitas baru, lebih tenang, lebih sadar, lebih bersyukur, lebih bertumbuh. Ini kan keren banget dilakukan di sesi hipnoterapi. Hati jadi jauh lebih tenang, lebih bahagia, lebih bersyukur atas nikmat yang Allah beri, kesempatan yang Allah beri. Iya, ambil keputusan untuk dirimu yang lebih baik.